Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala alaina syahrul ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaulaz zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadirin teman-teman seiman yang semoga Allah rahmati, tidak ada untayan kalimat yang pantas kita ucapkan pada kesempatan hari ini kecuali kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat yang begitu banyak kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa semoga selalu tercurah limpah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa taat dan tunduk terhadap ajaran beliau. Teman-teman seiman yang semoga Allah rahmati, ada sebuah kisah yang menarik dari seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Pada suatu hari beliau sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa, dan beliau berbuka puasa hanya dengan 2 potong roti kering dan juga segelas air putih. Sesaat sebelum adzan maghrib berkumandang, tiba-tiba datang seorang pengemis yang terlihat kelaparan. Kemudian Imam Ahmad merasa iba dan kasihan terhadap pengemis ini. Maka kemudian beliau memberikan 2 potong roti kering ini kepada pengemis tersebut. Dan pada akhirnya beliau hanya berbuka dengan segelas air putih, dan juga sahur beliau hanya dengan segelas air putih. Inilah bagaimana puasa bisa mempengaruhi perilaku keseharian seseorang, sebagaimana halnya puasa mempengaruhi kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal. Teman-teman seiman yang semoga Allah rahmati, maka puasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa yang bisa memberikan pengaruh kepada diri kita, kepada keimanan kita adalah puasa yang benar-benar puasa, yaitu adalah puasa yang hakiki. Bagaimana puasa yang hakiki? Puasa yang hakiki adalah puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi puasa yang hakiki adalah menahan lapar dan haus, kemudian juga menahan semua anggota badan dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Jabir bin Abdullah berkata, "Idza sumta falyasum sam'uka wa lisanuka wa basaruka." Apabila engkau melaksanakan saum, maka pendengaranmu juga harus ikut saum. Kemudian lisan juga harus ikut saum. Dan kemudian juga mata harus ikut saum. Maka yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana saumnya pendengaran? Saumnya pendengaran adalah dengan tidak mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya, di bulan Ramadan ini kita dididik, ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menggunakan telinga kita untuk hal-hal yang baik, seperti mendengarkan tilawah Al-Qur'an, mendengarkan kajian-kajian Islam dan yang lainnya yang bisa bermanfaat, memberikan pengaruh kepada hatinya. Kemudian yang kedua, saumnya lisan. Bagaimana saumnya lisan? Saumnya lisan adalah dengan tidak berkata kotor dan berkata kasar. Karena Nabi SAW bersabda, "Laisa siyam minal akli wasyarab,
fa innamas siyam minal lagwi warrafath. Sesungguhnya saum bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, akan tetapi saum adalah dengan menjauhi perbuatan yang tidak berguna dan perbuatan yang keji dan mungkar. Teman-teman seiman yang semoga Allah rahmati, kemudian juga ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW, man lam yada' qawla zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia berpuasa akan tetapi dia tidak bisa menjaga lisannya dari berbuat kotor, berbuat kasar, berbuat keji, bahkan berbohong dan berdusta, maka Allah tidak butuh kepada puasanya. Hadirin teman-teman yang semoga Allah rahmati, maka ini adalah saumnya lisan. Saumnya lisan juga adalah dengan tidak menyakiti orang lain, tidak menggibah orang lain. Karena seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita imra'atan bikasrati sholatiha wa kasrati shadaqatiha wa kasrati siyamiha. Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau ada seorang perempuan yang mana dia banyak sholatnya, banyak saumnya, dan juga banyak sodakohnya, akan tetapi satu kekurangannya ya Rasulullah, tu'dhi jaroha, dia selalu menyakiti hati tetangganya, menyakiti hati orang lain dengan lisannya. Maka kata Rasulullah SAW, la khairu fiha fahiya finnar, tidak ada kebaikan pada dirinya dan dia ada dalam neraka. Teman-teman seiman yang semoga Allah rahmati, kemudian yang terakhir adalah saum penglihatan. Bagaimana saumnya penglihatan? Saumnya penglihatan adalah kita tidak menggunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, demi mengamalkan firman Allah. Quran surat An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfaduna furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan juga Allah mengatakan kepada kaum mukminah, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan katakanlah kepada kaum wanita mukminah agar mereka juga menjaga pandangannya, menundukkan pandangannya dan menjaga kehormatannya. Hadirin teman-teman yang semoga Allah rahmati, maka inilah puasa yang hakiki, puasa yang tidak hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi semua anggota badan kita juga ikut berpuasa. Teman-teman yang semoga Allah rahmati, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.